Kita semua tahu ya, ekonomi Indonesia itu lagi jadi sorotan banget. Dan salah satu kunci buat ngerti kondisinya itu ada di neraca perdagangan. Nah yuk kita bedah bareng-bareng rapor dagang terbaru kita. Dan kita lihat, apa sih cerita di balik angka-angka ekspor dan impor ini? Jadi pertanyaan utamanya adalah, setelah melewati tahun 2025 yang penuh dinamika ekonomi global, gimana sebetulnya posisi Indonesia? Kita ini lebih banyak jualan ke luar negeri atau justru lebih banyak belanja? Jawabannya ada di satu angka kunci yang gede banget. Tuh, lihat angkanya, 38,54 miliar dolar Amerika. Gede banget kan? Tapi, angka ini sendiri belum cerita apa-apa. Ini kabar baik atau justru sebaliknya? Nah, biar paham, kita harus lihat konteks lengkapnya. Yap, angka fantastis tadi itu adalah surplus. Artinya, nilai barang yang kita jual ke luar negeri atau ekspor itu jauh lebih tinggi dari nilai yang kita beli dari mereka. Jelas ini pencapaian yang positif banget. Tapi pertanyaannya, dari mana datangnya surplus ini? Yuk, kita bongkar satu-satu. Oke, pertama kita lihat dulu mesin utamanya, ekspor. Inilah yang jadi sumber utama pemasukan kita. Tapi kalau kita gali lebih dalam, ceritanya itu ternyata punya dua sisi yang kontras. Ada kabar bagusnya, tapi ada juga sedikit lampu kuning yang perlu kita waspadai. Nah, disinilah ceritanya jadi seru. Kalau kita tarik data dari Januari sampai November, ekspor kita itu tumbuh solid, naik 5,61%. Keren kan? Tapi, begitu kita zoom in khusus ke bulan November aja, ceritanya langsung berbalik arah. Justru ada penurunan 6,60% dibanding November tahun lalu. Penurunan di bulan November ini lumayan terasa loh. Nilai ekspor kita jadi cuma 22,52 miliar dolar. Ini sinyal penting nih. Walaupun setahun ini kita kuat, ternyata di ujung tahun mulai ada tantangan yang kelihatan. Oke, itu tadi cerita dari sisi pemasukan, alias ekspor. Sekarang, kita balik koinnya. Mari kita lihat sisi pengeluaran. Seberapa banyak sih kita belanja barang dari luar negeri atau impor? Ini potongan puzzle yang sama pentingnya buat ngelengkapin gambarannya. Ternyata, belanja impor kita dari awal tahun sampai November itu juga ikutan naik, walaupun tipis banget, cuma 2,03%. Ini sebenarnya wajar, artinya industri di dalam negeri lagi bergerak dan butuh bahan baku atau barang modal dari luar. Nah, khusus di bulan November, nilai impor kita ada di angka 19,86 miliar dolar, sedikit lebih tinggi dari tahun lalu. Jadi coba deh lihat polanya. Di bulan yang sama, ekspor kita agak melambat, impor kita malah sedikit naik. Jadi bingung kan? Kalau ekspor November turun dan impornya malah naik, kok bisa kita tetap surplus segitu besarnya? Nah, disinilah kita akan menemukan pahlawan sesungguhnya di balik rapor dagang kita. Di mana sih letak kekuatan utama ekonomi kita? Dan ini dia jawabannya. Kuncinya itu ada di pemisahan antara sektor migas dan non-migas. Lihat deh, sektor non-migas kita itu ternyata juara banget, surplusnya sampai 56,15 miliar dolar. Di sisi lain, sektor migas kita malah tekor, defisit 17,61 miliar. Jadi, surplus raksasa dari non-migas inilah yang menopang semuanya. Jadi kalau mau disederhanakan, bayangin aja begini. Produk-produk manufaktur, hasil perkebunan, dan barang tambang selain minyak dan gas, merekalah pahlawan sejati yang bikin rapor dagang kita tetap biru. Oke, kita udah lihat banyak angka-angka besar. Tapi sekarang pertanyaan yang paling penting. Terus kenapa? Apa efeknya buat kita sehari-hari? Kenapa kita perlu peduli sama yang namanya surplus berdagangan? Gini deh, kita analogikan negara itu kayak keuangan rumah tangga. Surplus perdagangan itu artinya pemasukan keluarga kita dari jualan ke tetangga lebih besar daripada pengeluaran buat belanja dari mereka. Sehat banget kan kondisi kayak gitu? Manfaatnya itu nyata banget buat kita semua. Pertama, ini bukti kalau produk buatan Indonesia itu laku dan diakui di pasar dunia. Kedua, ini bisa bantu jaga nilai tukar rupiah kita biar tetap stabil. Ketiga, ini nambah tabungan dolar negara kita yang penting banget buat jaga-jaga. Intinya, ini semua fondasi penting buat stabilitas ekonomi. Data ini ngasih kita optimisme. Tapi juga jadi pengingat, kita tahu tantangan ekonomi global ke depan itu nggak akan mudah. Nah, pertanyaan besarnya adalah, mampukah pahlawan non-migas kita ini terus kuat dan jadi andalan buat menopang ekonomi Indonesia melewati tahun 2026? Ini pertanyaan yang harus kita pantau jawabannya sama-sama.